Perkenalkan, saya yang bernama Elizabeth Natalia Sarmaha dari Prodi Ners 1B dengan NIM 0320211063. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem kardiovaskular. Nah, perlu kita ketahui apa sih pengertian dari sistem kardiovaskular itu? Sistem kardiovaskular itu yaitu kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Nah, sistem ini juga bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kelebihan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Nah, lalu kita masuk pada bagian yang pertama, bagian jantung yang pertama yaitu adalah aorta. Ini adalah aorta. Aorta ini yakni arteri terbesar pada tubuh manusia. Letak aorta itu berada di bagian atas organ jantung Anda. Nah, aorta juga dapat berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Lalu kita masuk pada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis. Ini adalah kita bisa melihat gambarnya arteri pulmonalis ini. Yaitu arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Namun fungsi pulmonalis ini juga yaitu untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Nah, katup aorta yaitu katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta. Lalu kita masuk pada vena pulmonalis. Ini adalah vena pulmonalis. Kita bisa melihat gambarnya, teman-teman. Vena pulmonalis itu yang merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Nah, vena pulmonalis juga berfungsi membawa darah mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Lalu masuk ke atrium kiri. Ini adalah gambar atrium kiri. Atrium kiri itu menerima darah yang berasal dari organ paru-paru mengandung oksigen kemudian membawanya kembali pada ventrikel kiri. Adapun fungsinya yaitu menerima darah berasal dari saluran bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventrikel bagian kanan. Lalu kita masuk pada kutub aorta. Kita bisa melihat gambarnya di sini, teman-teman. Ini adalah kutub aorta. Kutub aorta yaitu kutub yang memisahkan antara ventrikel kiri dan aorta. Adanya perubahan tekanan darah di kedua sisi kutub tersebut juga bisa menyebabkan katup, namun bisa juga terbuka ataupun tertutup. Nah, fungsi ini yaitu dari katup aorta mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Lalu kita masuk pada kutub mitral. Kita melihat gambarnya, ini adalah kutub mitral. Ini teman-teman, kutub mitral itu bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Nah, katup aorta bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta ataupun arteri terbesar di tubuh. Lalu kita masuk kepada ventrikel kiri. Ini teman-teman, kita dapat melihat gambarnya. Ini adalah ventrikel kiri yang merupakan yaitu pelabuhan terakhir bagi darah yang kaya oksigen sebelumnya meninggalkan jantung. Ventrikel kiri itu jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengalirkan oksigen. Nah, dengan sebelumnya melewati katup jantung yang dinamakan aorta interventricular septum, dinding yang memisahkan bilik kanan dan kiri jantung. Lalu yang sekarang kita masuk pada descending aorta. Ini teman-teman,
kita dapat melihat gambarnya. Ini adalah descending aorta. Descending aorta itu yaitu bagian aorta yang membawa darah bersih dengan bertanggung jawab dengan organ tubuh bagian bawah. Lalu kita masuk pada organ vena cava. Vena cava inferior. Itu bagian yang ini, teman-teman. Organ ini yaitu vena terbesar pada tubuh manusia. Vena vena ini berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Lalu kita masuk pada ventricle bagian kanan. Ini adalah ventricle bagian kanan. Ventricle bagian kanan ini berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan, kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Organ vena cava inferior ataupun vena cava inferior yaitu vena terbesar pada tubuh manusia. Lalu kita masuk pada katup tricuspidalis. Kita dapat melihat gambarnya yang putih-putih ini. Ini adalah katup tricuspidalis, yang dimana berfungsi untuk memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalir darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Adapun fungsi atrium kanan yaitu menerima darah berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventrikel bagian kanan. Vena pulmonalis. Vena pulmonalis yang merupakan vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari oksigen paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Lalu fungsi vena pulmonalis itu yaitu untuk membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, atrium itu yaitu berbentuk jamak dari atria yang sama, artinya dengan serambi terdapat dua atrium, yaitu atrium kiri dan atrium kanan. Lalu arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis bagian ini, teman-teman. Ini adalah arteri pulmonalis. Arteri ini bertugas membawa darah kaya karbon dioksida menuju kedua bronkus paru-paru. Lalu masuk ke vena cava. Ini, teman-teman, yang panjang ini. Vena ini yaitu vena yang terbesar yang ada di dalam tubuh manusia, letaknya berada di bagian atas bagian jantung. Nah, fungsinya dari vena cava superior yaitu untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Lalu yang terakhir itu ada kutub pulmonalis. Kutub pulmonalis bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Baik, teman-teman, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai sistem kardiovaskuler. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam Stika Santa Elizabeth.